Pernah kepikiran nggak sih soal dunia yang nggak kelihatan, yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap saat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu pilar paling mendasar dalam iman Islam, kepercayaan pada malaikat. Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita buat ngintip ke dunia di luar jangkauan panca indera kita. Dunia yang dihuni oleh para malaikat. Yuk kita cari tahu apa sih yang bikin keyakinan ini penting banget? Oke, biar gampang, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Percaya pada malaikat itu bukan cuma tambahan loh, ini adalah rukun iman kedua. Jadi ini pilar kedua yang menopang seluruh bangunan keyakinan seorang muslim. Tanpa pilar ini, bangunannya yang nggak bakal kokoh. Ayat Al-Quran ini, wah, ini ngasih kita gambaran yang luar biasa banget. Coba deh bayangin, ibadah yang terus-menerus, non-stop, tanpa ada sedikit pun rasa sombong atau capek. Nah, inilah inti dari para malaikat dan titik awal kita buat ngerti betapa uniknya mereka. Oke, jadi sebenarnya malaikat itu apa sih? Dan apa yang ngebedain mereka dari kita atau dari makhluk gaib lainnya? Ini dia kuncinya. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya murni. Mereka itu utusan Tuhan yang nggak kelihatan. Dan yang paling penting nih, mereka selalu patuh. Selalu. Tanpa pernah gagal, tanpa pernah sekalipun membantah. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh lihat kolom penciptaan, cahaya, api, dan tanah. Beda banget kan asalnya? Nah, perbedaan mendasar ini nentuin segalanya. Sekarang lihat baris ketaatan. Malaikat cuma punya satu opsi, selalu taat. Kenapa? Karena mereka nggak punya keinginan atau kebutuhan fisik. Beda total sama jin dan manusia yang setiap hari harus berhadapan sama pilihan antara taat dan durhaka. Oke, jadi bisa kita simpulin nih beberapa karakteristik unik mereka. Karena nggak punya kebutuhan fisik kayak makan, minum, atau bahkan jenis kelamin, mereka nggak pernah tuh ngerasa capek beribadah. Kepatuhan mereka itu mutlak. Mereka bahkan bisa berubah wujud loh, kayak malaikat Jibril yang pernah nemuin Nabi Muhammad dalam rupa manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian seru nih. Kita kenalan yuk sama 10 manajer kosmik, malaikat-malaikat dengan tugas super spesifik yang membentuk takdir alam semesta. Jumlah mereka itu, wah, banyak banget gak kehitung. Ada loh riwayat yang nyebutin ada 70.000 malaikat di satu tempat aja, di Baitul Ma'mur. Tapi ini, dari sekian banyak itu, ada 10 nama yang wajib banget kita tahu, karena peran mereka yang krusial banget. Kita mulai dari Jibril, sang penghubung utama antara Tuhan dan manusia. Dialah perantaranya turunnya Al-Quran dan semua wahyu kepada para nabi. Tanpa Jibril, ya nggak akan ada kitab suci, sesimpel itu. Terus ada Mikael. Nah, kalau Jibril ngurusin makanan buat ruh kita, Mikael ini yang ngurusin makanan buat fisik kita. Hujan yang menyirami tanaman, angin yang berhembus, rezeki yang kita dapatkan setiap hari, semua itu diatur sama dia, tentunya atas perintah Tuhan. Oke, sekarang kita bahas dua malaikat yang tugasnya ada di dua ujung spektrum kehidupan. Awal dari akhir dan akhir dari kehidupan itu sendiri. Di satu sisi ada Israfil dengan sangkakalanya yang siap menandai dimulainya hari kiamat. Di sisi lain ada Izrail, malaikat maut yang bertugas di momen paling personal dan paling pasti bagi setiap makhluk hidup. Perjalanan kita belum selesai loh setelah kematian. Di alam kubur, setiap jima bakal ketemu sama Mungkar dan Nakir. Tugas mereka simpel tapi penting banget, ngajuin pertanyaan-pertanyaan dasar soal iman kita. Anggap aja ini kayak wawancara pertama kita di akhirat. Oke, tadi kan kita ngomongin skala kosmik ya. Sekarang coba kita tarik ke skala yang paling dekat sama kita, super personal. Kita bakal ngomongin malaikat yang selalu nemenin kamu setiap detik. Kenalin Rakib dan Atid. Tim pencatat pribadi kita. Satu di kanan buat nyatet semua kebaikan. Satu lagi di kiri buat nyatet semua keburukan. Coba deh renungin sebentar. Keyakinan ini benar-benar bikin kita jadi super sadar kan? Gak ada yang kelewat, bahkan niat di hati pun kecatet. Dan akhirnya, di ujung perjalanan kita, ada dua penjaga gerbang. Ridwan yang menyambut para penghuni surga, dan Malik yang mengawasi neraka. Mereka adalah penjaga dari dua destinasi akhir yang kekal. Oke, kita udah kenalan sama mereka. Udah tahu tugas-tugasnya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Apa gunanya kita tahu semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang kita bakal bedah hikmah atau kebijaksanaan di baliknya.
Nah, ini dia nih intisarinya. Pertama, kita jadi termotivasi. Lihat gimana malaikat taatnya luar biasa, kita jadi terdorong juga kan? Kedua, akuntabilitas. Ingat ada rakib dan atid bikin kita jadi lebih hati-hati sama ucapan dan perbuatan. Ketiga, optimis. Kita jadi yakin kalau bimbingan dan rezeki itu selalu ada jalannya lewat Jibril dan Mikail. Dan semua ini muaranya ke satu hal. Biar kita hidup punya tujuan yang jelas, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah ini. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Ini bukan cuma soal teori atau hafalan loh. Ini tuh undangan buat kita semua biar hidup lebih sadar. Coba bayangin, kalau tiap detik, tiap pilihan, bahkan tiap bisikan hati kita itu ada yang nyaksiin. Kira-kira apa yang bakal kamu ubah dari cerita hidupmu? Coba renungkan deh. Itulah esensi dari semua ini.